Pemirsa, kita awali Anyus Malam dengan informasi arus mudik di gerbang tol Cikatama yang ramai lancar. Hal tersebut terjadi sejak pagi hingga malam hari. Setelah diberlakukannya sistem one way, kontraflow dan juga ganjil genap, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Berdasarkan data Jasa Marga, total kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama sekitar 300.000 lebih kendaraan dihitung dari H-7 sampai H-4. Sementara per hari ini kendaraan yang melewati gerbang tol sebanyak 60.000 lebih. Lalu lintas di tol Cipali, kilometer 102, Kabupaten Subang, Jawa Barat terpantau lengang pada malam hari ini. Namun diperkirakan volume kendaraan tetap mengalami peningkatan ke arah Jawa. Kebijakan rekayasa lalu lintas masih diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Kepolisian terus mengingatkan agar masyarakat tidak beristirahat di bahu jalan demi keselamatan pemudik. Sementara kendaraan dari arah Jakarta terus berdatangan di gerbang tol Kali Kangkung. Kendaraan yang masuk didominasi kendaraan roda 4. Sistem one way sudah diberlakukan sejak kemarin sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sempat terjadi kemacetan di depan gerbang tol Kali Kangkung dengan kendaraan mengular sepanjang 800 meter. Hal ini tidak berlangsung lama dan dapat segera diatasi. Pemirsa, antrean kendaraan di pintu keluar gerbang tol Merak mengular. Hal ini terjadi akibat semakin melonjaknya jumlah kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan Merak, Banten. Terhitung pada hari Minggu ini sesuai dengan prediksi dari PT ASDP Merak yang memperkirakan 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri akan terjadi lonjakan kendaraan dan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Kepadatan antrean tidak hanya terjadi di eksit tol Merak saja, namun hal ini juga terjadi di pintu masuk dermaga eksekutif dan dermaga reguler Pelabuhan Merak. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan lalu lintas arus mudik Lebaran 2024 terkini, kita sudah terhubung dengan Aulina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Esra Ambarita di gerbang tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ada Ismalia Meidasari di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Ahmad Muharlin di eksit tol Merak, Cilegon, Banten. Ya, kita akan ke Aulina Iyasha terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek Utama. Aulina, seperti apa pantauan lalu lintas di tol Cikampek Utama? Apakah terjadi peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, halo, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Untuk situasi di gerbang tol Cikampek Utama, sejak siang hari sampai malam hari ini terpantau masih ramai lancar, belum terlihat adanya kepadatan kendaraan. Meskipun masih ramai lancar, namun untuk tingkat mobil atau kendaraan yang memasuki pintu masuk gerbang tol Cikatama sejak pagi hari tadi sampai malam hari ini sudah terhitung lebih dari 60.000 kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol. Namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan untuk kemacetan sendiri itu terjadi di sekitar tol Cipali menuju arah Kali Kangkung dikarenakan banyaknya para pengguna jalan yang menepi di pinggir jalan untuk beristirahat. Dan saya pun sedikit ingin menambahkan mengenai informasi sistem yang diberlakukan di gerbang tol Cikatama sejak tanggal 5 April 2024, yakni ada sistem one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Untuk one way diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414 dan untuk kontraflow diberlakukan menggunakan 3 jalur, yakni yang jalur pertama atau menggunakan 1 jalur ada di kilometer 36 sampai 47, selanjutnya dari 47 hingga 48 diberlakukan kontraflow 2 jalur, selanjutnya dari 48 hingga kilometer 66 diberlakukan 3 jalur, dan dari 66 sampai 70 diberlakukan 2 jalur kembali. Dan jika terjadi kemacetan, maka ganjil genap pun akan diberlakukan. Jika ganjil genap sudah diberlakukan, disarankan untuk Anda tidak melanggar karena akan ada tilang etle sebesar Rp500.000 jika Anda melanggar. Namun jika ganjil genap diberlakukan, ada beberapa kendaraan yang masih diperbolehkan untuk melewati. Namun kendaraannya memang kendaraan dari TNI Polri, kendaraan dari pihak otoritas jasa marga, kendaraan ambulan, dan juga kendaraan dari PLN. Untuk informasi data, saya sedikit ingin mengulas dari H-7 Lebaran hingga H-4. Dari H-7 Lebaran yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama ada sekitar 43.000 kendaraan, dan selanjutnya di H-6 Lebaran ada 62.000 kendaraan.
Dan dilanjut dari H-6 ke H-5 Lebaran ada sekitar 102.000 kendaraan, dan di H-4 adalah puncak dari arus mudik, yakni ada sekitar 120.000 kendaraan lebih yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama. Dan jika digabung sampai hari ini ada sekitar 300.000 lebih kendaraan sudah melewati exit pintu masuk gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa dan juga Padalarang, maksud kami Cipularang dan juga Kalihurip. Sekian langsung Esra dengan laporan Anda di Cipali. Ya, terima kasih rekan Aulina. Dapat kami laporkan di titik saya mengabarkan di kilometer 102, tepatnya di Tol Cipali, bahwa pantauan arus lalu lintas masih terbilang lancar dan sesekali mengalami lengang baik di jalur kiri maupun di jalur kanan. Dan informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, setidaknya sudah lebih 50.000 kendaraan yang berangkat ataupun yang melalui ruas Tol Cipali yang mengarah ke Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Namun untuk diketahui, ketersendatan kerap kali masih timbul di titik saya menggambarkan ini, namun biasanya terjadi pada pagi hari disebabkan oleh masih banyaknya para pemudik yang juga datang atau singgah ke rest area yang bertepatan di kilometer 102 ini, sehingga sistem buka tutup rest area masih kerap dilakukan atau tepatnya kalau di pagi hari. Sementara kalau kami pantau dari sore hingga malam hari ini masih terbilang lengang dan terbilang juga lancar. Kita ketahui juga bahwa saat ini dari pihak Korlantas sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni dengan memberlakukan 3 cara. Yang pertama adalah penerapan kontraflow dari kilometer 36 hingga 70, kemudian juga diberlakukan sistem satu arah atau one way. Ini diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414, dan terakhir adalah penerapan ganjil genap dari kilometer 0 hingga 414. Kendati demikian, sejumlah rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional atau melihat nanti perkembangan dari volume kendaraan. Polisi terus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan, karena di titik saya mengabarkan kerap kali masih banyak para pemudik yang berhenti di bahu jalan, yang justru ini akan mengganggu para pemudik lain atau ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain pantauan arus lalu lintas di Tol Cipali, kami juga memantau arus lalu lintas di Tol Kalikangkung. Sudah ada rekan kami Ismalia. Silakan Ismalia dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Esra. Saat ini kami berada di gerbang tol Kalikangkung, tepatnya di kilometer 414 untuk pantauan arus lalu lintas hingga malam hari ini masih terpantau ramai lancar. Yang memang sebelumnya ini juga terjadi antrean atau penumpukan di gerbang tol Kalikangkung sepanjang 800 meter dikarenakan memang tadi ada sebuah kendaraan yang mengalami trouble atau mengalami masalah. Namun untuk masalah itu tidak berlangsung lama dan cepat diatasi oleh Polda Jawa Tengah, sehingga untuk kepadatan atau penumpukan di gerbang tol Kalikangkung tidak berlangsung dengan lama. Meskipun di sini ramai lancar, memang yang kita tahu seperti laporan rekan saya sebelumnya, memang di Cipali ini juga terjadi penumpukan dikarenakan banyak kendaraan yang parkir di ruas jalan, di pinggir jalan tol maksud kami, yang ini memang menjadi masalah di daerah Cipali tersendiri. Namun untuk di gerbang tol Kalikangkung ini memang masih terpantau ramai lancar. Dan juga seperti yang kita ketahui dari Polda Jawa Tengah ini juga menerapkan sistem inovatif, yakni sistem one way lokal, yang dimana untuk sistem one way lokal ini diterapkan secara situasional untuk menghindari atau mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, untuk peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini memang tidak tinggi seperti hari kemarin. Untuk hari ini sekitar ada peningkatan 2.000 hingga 3.000 kendaraan, dan angka ini memang kecil berbeda dengan di angka kemarin, yakni di angka 4.000. Dan untuk sudah berapa banyak yang kendaraan yang masuk di gerbang Kalikangkung ini, kami juga sudah mendapatkan informasi ada sekitar 68.000 lebih yang masuk kendaraan di tol Kalikangkung. Selain kepadatan di tol Kalikangkung, sudah ada rekan saya Alin Muharlin di Merak. Silakan laporan Anda. Terima kasih Ismalia. Untuk kondisi di exit tol Merak sampai dengan malam hari ini masih terjadi antrian kepadatan dari kendaraan di exit tol Merak, yang mana membuat kemacetan dari kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak ini. Kemacetannya mencapai 13 km, yang membuat pemudik ini harus menunggu berjam-jam untuk mencapai menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Kalau kami pantau, kepadatan hari ini terjadi akibat dari lonjakan jumlah kendaraan, yang dimana kendaraan ini paling banyak yang akan melakukan penyeberangan
melalui penyeberangan Pelabuhan Merak Banten. Terhitung pada hari ini, pihak ASDP yang telah memprediksi jika 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini akan terjadi lonjakan dan juga akan merupakan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten. Kepadatan antrian ini tidak hanya terjadi di exit tol Merak saja, namun juga terjadi di dermaga eksekutif dan juga di dermaga reguler Pelabuhan Merak Banten. Ya, antrian sejumlah kendaraan juga di sana terlihat yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga bus pengangkut penumpang yang terpantau mengular hingga ke jalan raya, yang dimana mereka itu melakukan mengantri begitu untuk masuk secara teratur menuju kapal mereka masing-masing. Melihat kondisi ini, pihak PT ASDP Merak Banten bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Banten membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang bertujuan untuk menyesuaikan ritme arus kendaraan dengan perputaran kapal di Pelabuhan Merak agar tidak terjadi ketersendatan di exit tol Merak, sehingga antrian kendaraan bisa melancar begitu untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Selain itu, petugas juga membuka sebanyak 6 pintu transaksi dengan bantuan petugas untuk melakukan tapping elektronik agar transaksi di pintu tol bisa berjalan dengan cepat. Kembali ke Aulia. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari titik puncak arus mudik 2024. Selamat bertugas kembali.